Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan kepada diri saya juga kepada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada ciri takwa, ya. Sekali lagi kita sudah sampai kepada satu kesepakatan. Makin banyak ciri takwa yang kita kumpulkan, makin tinggi derajat takwa kita. Tapi sebaliknya, makin sedikit ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, makin rendah derajat takwa kita. Dari sekian banyak ciri takwa, ada satu ciri takwa yang sangat penting yang tidak mungkin kita abaikan, yaitu bahwa orang yang bertakwa yakin bahwa di antara perjalanan yang akan dia lalui setelah mati, paling tidak dia akan menemui 3 peristiwa, ya. Orang yang bertakwa yakin bahwa nanti kalau dia mati, paling tidak akan mengalami 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama, mizan. Saya singkat dengan satu kata saja supaya gampang dihafalkan, yaitu timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan mengalami satu kehidupan yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang ringan amal kebaikannya, dia akan menghadapi hawiyah, ya, api neraka. Ini yang pertama, mizan. Yang kedua, dia akan mengalami satu peristiwa, saya singkat dengan satu kata kunci, yaitu al-arad. Apa itu? Pameran amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 3, surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'. Pada hari itu nanti semua amal akan dipamerkan oleh Allah. Amal kebaikan dan keburukan ditunjukkan kepada kita pelakunya, dan semua manusia akan melihat. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'. Pameran amal. Kalau dia pura-pura jadi orang soleh, akan malu pada hari ini. Ternyata di balik kesolehannya ada amalan yang jelek. Waliyadu billah. Yang kedua. Yang ketiga, kitab, ya. Kitab. Nah, akan diberikan kitab amal.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 84 ya. Ayat 6, 7, 8. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira ila akhir. Wahai manusia, silakan kalian bekerja dengan keras. Mau jadi apapun monggo. Jadi dokter silakan. Jadi perawat silakan. Jadi aktivis muslim silakan. Ya, jadi guru silakan, pedagang silakan. Famulaki. Ini yang penting. Siapapun kalian, kalian akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Famulaki. Ini poin yang paling penting di dalam kehidupan manusia sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia disiksa selama-lamanya atau mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Famulaki. Kalian akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu jumpa dengan Allah itu diantaranya akan diberi kitab. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Barang siapa yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan, maka dia akan mendapatkan kehidupan hisab. Hisab amalnya gampang sekali. Nah, 3. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi saya sampaikan 3 dulu ya. Kalau terlalu banyak nanti lupa. Yang pertama al-mizan, pasti ada timbangan amal. Yang kedua al-arad, akan ada pameran amal. Dan yang terakhir adalah al-kitab. Saya tulis ya. Nah, 3 hal yang pasti dihadapi oleh manusia. Nah, yang pertama mizan. Yang kedua al-arad, pameran amal ya. Dan yang terakhir adalah al-kitab. Tentang mizan ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khaliq. Min husnil khuluq. Ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada yang paling memberatkan timbangan kecuali satu kata Rasulullah, yaitu akhlak yang baik. Ambil satu contoh, timbangan kebaikannya 100 kilo, timbangan keburukannya 1000 kilo. Menurut perhitungan masuk neraka ya. Tapi tiba-tiba ada akhlak yang baik, kebaikannya menjadi 2000 kilo ya, maka dia masuk jannah. Akhlak yang baik. Nanti kita akan pelajari akhlak. Ingat, akhlak yang berdasarkan akidah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita kadang di dalam kehidupan meletakkan akhlak dengan akidah pada 2 tempat yang berjauhan. Kita ngaji akhlak, enggak usah ngaji akidah. Salah. Atau balik kita ngaji akidah, enggak usah ngaji akhlak. Loh, salah. Akhlak dan akidah itu sama. Berdekatan. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu yang artinya kurang lebih khairukum khairun, apa namanya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Apa hadisnya?
yang paling baik di antara kalian yaitu yang paling baik akhlaknya. Apa? Bukan ya, lupa saya. Nah, ini menunjukkan makin baik akhlak dia, nah makin baik pula akidahnya. Jadi dua hal yang tidak mungkin dipisah-pisahkan. Ini akhlak. Nanti kita akan pelajari akhlak yang baik itu seperti apa. Tapi kita lihat dulu, ini al-arad, kemudian yang terakhir adalah al-kitab. Kitab. Iwan fiddin rahimakumullah. Mari kita melihat satu ayat. Ayat ini Masya Allah dahsyat dan terdapat di dalam surat Kahfi. Dan surat Kahfi ini disunahkan bagi kita untuk membacanya imma fi yaumil jum'ah, hari Jumat, atau fi malam Jumat, ya. Malam Jumat disunahkan kita untuk membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Subhanallah. Pada saat kitab itu diberikan, ya, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu ketakutan pada saat melihat kitab. Kemudian mereka akan berkata, ya laitana, celaka kita, mali hadal kitab, ini kitab model apa? La yughadiru saghiratan wala kabira, tidak ada yang lolos. Amal yang baik, amal yang besar ditulis, amal yang kecil pun ditulis. Subhanallah. Kitab apa ini? Tidak ada yang lolos, semua ditulis, hatta amal yang kecil, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Jauzi, ada seseorang naik kuda. Rupanya karena kesalahan dia narik kudanya, narik pelan atau apa, tali kekang kudanya, dia jatuh. Kemudian dia berkata, kuda sialan. Maka malaikat menulis, ya, malaikat menulis ini amal kebaikan karena dia jatuh akibat kuda. Tiba-tiba datang malaikat yang lain mengatakan, jangan ditulis sebagai kebaikan, itu kejelekan. Loh kenapa? Waktu dia jatuh dia mengatakan kuda sialan. Padahal yang salah dia. Subhanallah. Hanya karena berkata kuda sialan, yang mestinya itu satu kebaikan karena jatuh dari kuda, ditulis sebagai satu kejelekan. Kenapa? Ya, mengkambing hitamkan kuda. Padahal yang salah dia. La yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Subhanallah. Atau di dalam hadis yang lain, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ummahatul mukminin Aisyah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifahu istighfaron katsira. Berbahagialah siapa saja yang mendapatkan di dalam kitab amalnya istighfar yang banyak. Subhanallah, istighfar amalan yang gampang. Subhanallah, subhanallah, gampang diucapkan, tetapi urusannya besar nanti di hadapan. Ya, akan mengembirakan siapa saja yang membaca kitab. Coba lihat, amalan kecil tapi tetap ditulis. Maka ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, sekarang mari kita membahas ada satu hal yang akan memberatkan timbangan, yaitu akhlak yang baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua akhlak yang hari ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Ingat, akhlak itu tidak bisa dijauhkan dari akidah, ya. Orang yang tidak berakidah, dia tidak berakhlak. Kenapa? Karena puncak daripada akhlak itu adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tunjukkan salah satu akhlak. Tersebut ada seorang tabi'in. Tabi'in ini dia tinggal di kota Mekah dan dia iktikaf di Masjidil Haram selama 40 tahun. Mantan budak. Dan dia menjadi ulama besar.
namanya Atha bin Rabah. Atha bin Rabah pada satu waktu, pada satu kajian, dia mengatakan kepada murid-muridnya, Syekh, saudara-saudara sekalian, tahukah Anda, bagi para sahabat itu hati-hati menggunakan mulutnya. Murid-muridnya bertanya, hati-hati menggunakan mulut itu seperti apa? Apa kata Atha bin Rabah? Mereka tidak pernah menggunakan mulutnya atau lidahnya kecuali untuk 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Nomor 1. Yang kedua, mereka tidak pernah menggunakan lisannya, lidahnya, mulutnya kecuali untuk mempelajari hadis Nabi, hadis. Yang ketiga, mereka tidak pernah menggunakan lesannya, lidahnya, mulutnya kecuali untuk membahas ilmu seperti yang kita bahas hari ini, ilmu. Yang keempat, mereka tidak pernah menggunakan lidahnya, lesannya, mulutnya kecuali untuk dakwah, amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima, mereka gunakan mulutnya untuk sesuatu yang terpaksa digunakan di dalam kehidupan. Ya, contohnya guru mengajar terpaksa berbicara dengan istri, berbicara dengan orang lain terpaksa. Mau tidak mau untuk hajat kehidupan harus diucapkan subhanallah. Ya. Ditanya oleh muridnya, Syekh, kenapa sahabat kok bisa begitu? Beda dengan kami, ya. Kami ini mulut kami mengucapkan sembarangan, semua kami ucapkan, tapi para sahabat itu hanya menggunakan lidahnya hanya untuk 5 saja. Qiraatul Quran dan mempelajarinya, baca hadis dan mempelajarinya, membahas ilmu. Perhatikan Pak, ya, membahas ilmu. Kemudian amal ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir adalah untuk hal-hal yang diperlukan di dalam kehidupan. Ditanya oleh muridnya, kenapa mereka bisa begitu? Apa kata Atha bin Rabah? Karena mereka punya akidah. Loh, akidahnya apa? Kemudian beliau baca ayat. Baca ayat Quran, ayatnya bisa dicatat, ya. Ini juz amma ayatnya, supaya nanti sampai di rumah bisa dibahas, ya. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya selalu ingat. Nah, yaitu surat 82, ya. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ayat 10, 11, 12, ya. Surat 82 ayat 10, 11, 12. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya kalian ini diawasi oleh malaikat, dan malaikat itu selalu mengawasi kalian. Kiraman katibin, malaikat yang mulia dan selalu mencatat, merekam. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui seluruh yang kalian perbuat. Kalian buat 100, mereka tahu 100. Kalian melakukan 1000, mereka tahu 1000. Jadi alat rekamnya itu canggih, catatannya itu canggih, tidak ada yang luput. Itu akidah dan masuk ke dalam dada para sahabat, sehingga ahlaknya Masya Allah. Di antara puncak ahlak adalah kemampuan untuk memanage mulut, lesan atau lidah, sehingga tidak keluar kata-kata kecuali untuk 5 hal tersebut. Masya Allah, ini ahlak. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, antum sekalian aktivis muslim, sebentar lagi akan ada perjuangan besar di negeri ini. Musuh-musuh Allah sudah menghunus pedang. Mereka, ya, sudah mulai berusaha untuk menunjukkan taring-taringnya dengan melecehkan Allah, menghina Rasulullah,
menginjak-injak Al-Quran, maka kita harus mempersiapkan diri. Di antara persiapan yang harus kita lakukan adalah perbaiki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum." Kalau kau menolong Allah, maka Allah akan menolong kau. Menurut para mufassir, di antara menolong Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal untuk mendekatkan diri kepada Allah, manajemen lisan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada satu kisah Luqmanul Hakim. Pada saat itu Luqmanul Hakim dia bekerja di satu orang raja di masa itu. Kata raja, Luqman, tolong potongkan aku seekor kambing dan hadirkan bagian yang paling baik di dalam dari kambing tersebut, hadirkan di atas piring, bawa ke tempatku. Ya, dipotong, kemudian yang dibawa adalah lidah. Ini bagian yang paling utama dari kambing. Oke. Kemudian besok potong lagi satu dan hadirkan di hadapanku bagian yang paling jelek di dalam kambing. Besok dibawa oleh Luqman, dikasih lidah juga. Ajib. Yang baik lidah, yang jelek lidah. Raja bertanya, "Ya Luqman, kenapa begini?" Iya. Memang lidah kalau digunakan dengan baik akan membawa seseorang pada puncak kemuliaan. Tapi kalau digunakan dengan cara yang salah akan membawa manusia kepada puncak kehinaan. Lidah. Kemudian akhlak yang kedua, banyak, tapi saya ambil sesuatu yang hari ini diperlukan, terutama bagi para dai, para aktivis muslim, para ulama, para kiai, para gus. Di antara akhlak yang baik adalah yang harus dimiliki oleh seorang kiai, ulama, ustadz, yaitu pantang menginjakkan kaki ke istana raja, istana pemimpin, dan istana presiden, kecuali untuk kepentingan amal ma'ruf nahi munkar. Ingat Pak, ya. Tersebutlah ada seorang ulama besar di masa itu, namanya Abdus Salam Al-Is. Dipanggil sama Sultan Harun Ar-Rasyid, "Ta'al, tolong ajarkan saya dan anak saya Islam. Mari ke istanaku." Kata beliau, "La, aku ulama. Di pundakku ada ilmu. Pantang bagi diriku yang di pundakku ada ilmu untuk menginjakkan kaki ke istana. Kau, anakmu kalau mau belajar, ta'al ila gubuki. Mari ke gubukku." Tapi apa yang terjadi hari ini? Banyak maaf nih, ini fenomena yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Para ulama berebut ke istana raja, rebutan sarapan pagi. Gimana bidin rahimakumullah? Kata ulama, ada 3 madorot yang didapatkan apabila ulama dekat sama penguasa, ya, atau raja, atau pemimpin, atau presiden. Ada 3 madorot. Madorot yang pertama, kalau ulama dekat sama pemimpin, maka pemimpin akan menganggap, ya, umat akan menganggap bahwa pemimpin ini lurus. Loh kenapa? Loh di sekitarnya ada ulama. Sebelah kanan ulama, sebelah kiri ustaz, sebelah sana kiai. Hati-hati. Madorot yang pertama, umat akan menganggap bahwa penguasa tersebut lurus karena di sekitarnya ada ulama. Satu. Madorot yang kedua, sang penguasa, sang raja, sang pemimpin, sang presiden akan menganggap dirinya lurus. Kenapa? Oh, di sekitarnya ada ulama. Oh, ulama toh, berarti saya ini lurus. Dan yang ketiga adalah, madorot yang ketiga adalah, ulama tersebut akan hancur dinnya, hancur agamanya, hancur akidahnya, ya, karena menginjakkan kaki ke istana, kecuali untuk amal ma'ruf nahi munkar. Maka iman fiddin rahimakumullah, ini termasuk akhlak. Ini termasuk akhlak. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan kepada 2 akhlak. Ma min syai'in
fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan melebihi akhlak yang baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya kurang sehat, saya cukupkan sampai di sini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian malam ini adalah yang pertama, ada 3 peristiwa yang diyakini oleh orang yang bertakwa bahwa pasti akan dia hadapi setelah dia mati. Yang pertama adalah al-mizan, ada timbangan. Yang kedua ada al-arad, ada pameran amal. Yang ketiga adalah kitab, akan ada kitab amal. Kesimpulan yang kedua, kitab ini tidak main-main. La yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Semua ditulis, tidak ada yang luput. Dan kesimpulan yang ketiga, di antara yang bisa memberatkan timbangan adalah akhlak yang baik. Kesimpulan yang keempat, akhlak yang baik yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, buat pribadi kita, aktivis muslim, pelanjut estafet perjuangan umat yang akan mengibarkan bendera la ilaha illallah, yang akan merubah tangis umat menjadi senyum, yang akan merubah senyum kesombongan musuh-musuh Islam menjadi tangis dalam kehinaan. Wajib mulai sekarang melatih, tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali 5. Al-Quran, baca Quran, yahi, baca Quran. Yang bawa Quran sekarang angkat tangan. Yang nggak bawa angkat tangan. Subhanallah, pengajian nggak bawa Quran, ajib. Pasti kondangan nggak bawa Quran. Iya Ustaz ya. Pengajian nggak bawa Quran, kondangan pasti nggak bawa Quran. Ke toko nggak bawa Quran. Nganter anak sekolah pasti tidak bawa Quran. Padahal Quran bawa kemana-mana, illa ke kamar mandi. Dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita akan baca Al-Quran. Sebelum Al-Quran masuk ke dalam dada kita, dekatkan dulu mushafnya kepada kita, Quran. Dan yang kedua, hadis. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, hadis. Yang ketiga, saya ulang kembali, ilmu. Yang keempat adalah dakwah atau amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang kedua, hal-hal yang perlu. Tidak usah berlebihan berbicara. Yang perlu bicara tentang perjuangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mari saya tunjukkan kepada antum ngobrol yang islami dan syar'i. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat 141. Ini ngobrol yang syar'i, atau ngobrol di malam hari itu namanya apa? Jagongan. Jagongan yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, surat apa tadi? Surat 4. Surat 4 141. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin. Ya, surat 4 ayat 114 maksud saya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Surat 4 ayat 114. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kebaikan pada najwa kalian. Najwa itu bicara malam hari, ngobrol bisik-bisik malam hari, tidak ada kebaikan kecuali topiknya 3. Bisodakotin, yaitu berbicara rahasia pelan-pelan malam-malam. Untuk apa? Mengumpulkan dana buat kepentingan umat, kepentingan Islam, kepentingan jihad, kepentingan perjuangan Islam. Au islahim bainan nas. Man amara man la khaira fi kasiratin illa man amara bima'rufin. Ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bima'rufin au shadaqatin. Sebentar, agak lupa saya. Au islahim bainan
Yang pertama sodako, yang kedua ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu bicara kebaikan, bicara dakwah Islam, amal ma'ruf, ya, bicara tentang Islam. Dan yang ketiga islahim bainan nas, yaitu mempersatukan dua umat, dua kelompok, dua ulama, dua masjid yang bertikai, dua aliran yang bertikai. Islah, itu yang baik. Silakan ngobrol, tapi ingat topiknya harus tidak. Maka ya fiddin rahimakumullah, mungkin itu saja. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.